Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mengklik video ini dan meluangkan sedikit waktu kalian untuk belajar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tuh akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan administrasi yang ada di dunia. Dimulai dari tahap sejarah, modern, lalu tahap masuk ke Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian akan beranggapan bahwa administrasi itu sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat, dokumen yang sangat banyak, dan tentunya ribet, ya kan? Ya, itu wajar aja sih karena kita memang masih awam dengan yang namanya administrasi. Nah, maka dari itu kita tuh perlu tahu dulu nih sejarah perkembangan administrasi itu kayak gimana, kok bisa sampai seribet ini gitu kan? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu sama kru-kru yang sudah membuat materi ini. Tuh. Langsung aja gas. Udah, jangan kelamaan ya. Nanti suka. Langsung aja kita masuk ke materinya guys. Gas. Perkembangan administrasi pada tahap sejarah. Perkembangan bidang administrasi pada masa ini dipengaruhi oleh Gereja Katolik Roma, terutama menyangkut hierarki otoritas, spesialisasi aktivitas sepanjang garis fungsional, dan konsep staf. Struktur organisasi telah didesain dalam satu skala chain of command yang tetap dari paus melalui bishop kepada priest dan laity. Dengan kata lain, sumbangan Gereja Katolik Roma terhadap perkembangan administrasi adalah di bidang sistematisasi mengenai struktur organisasi, job description, dan penggunaan prinsip-prinsip staf, penggunaan staf independen atau artificers. Perkembangan administrasi di bidang teknologi dan revolusi industri. Hal tersebut terjadi di Inggris sekitar tahun 1700 dan 1785 yang telah terjadi perubahan-perubahan yang penting menyangkut dasar-dasar organisasi produksi. Revolusi industri di Inggris pada abad 18 telah mengubah kehidupan manusia di segala aspek kehidupan termasuk di bidang administrasi dan manajemen sebagai teknik dan praktik kerja sama manusia. Pada fase revolusi industri, Richard Arkwright memberi kontribusi yang nyata dalam penggunaan efisien managerial prinsip yang berhubungan dengan produksi yang kontinu, koordinasi mesin-mesin, material, orang-orang, kapital, faktori, disiplin, dan tanda-tanda pembagian kerja. Adam Smith juga memberikan kontribusi tentang pembagian kerja di mana ditunjukkan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi. Puncak perkembangan pada bidang ini yaitu pada permulaan abad 18 melalui karya Profesor Charles dari Universitas Cambridge yang juga memberikan sumbangan besar terhadap bidang administrasi. Karyanya ini membahas tentang pentingnya efisiensi dalam usaha mencapai tujuan dan pentingnya pembagian kerja. Namun, selama hampir seabad hasil karyanya ini terlupakan dan baru diselidiki kembali setelah lahirnya Scientific Management Movement atau gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat pada tahun 1886. Administrasi publik tahap modern.
Tahap modern ini ditandai dengan kehadiran tokoh gerakan manajemen ilmiah pada tahun 1886 yang dipimpin oleh F.W. Taylor. Beliau adalah seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. F.W. Taylor juga dikenal sebagai the father of scientific management. Selain F.W. Taylor, terdapat ahli pertambangan lain asal Perancis bernama Henry Fayol. Fayol berusaha menganalisis sebab-sebab kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Fayol juga mendapat julukan Bapak Administrasi Modern. Kemudian kedua aspek tersebut terus dikembangkan dan dikembangkan oleh beberapa pakar administrasi lainnya seperti Max Weber, Chester I. Barnard, serta Eldon Mayo. Weber memfokuskan perhatiannya pada masalah struktur organisasi formal dan kompleks, sedangkan Barnard dan Mayo menekankan pada aspek perilaku dan human relation yang juga meliputi organisasi informal. Ilmu administrasi merupakan cabang atau disiplin ilmu sosial yang memiliki ciri khas mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar kegiatan-kegiatan hidup para warganya dilangsungkan di dalam organisasi-organisasi modern, seperti rumah tangga modern, perhimpunan modern, asosiasi, perusahaan-perusahaan pemerintah, dan sebagainya. Saat ini administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi sudah semakin dikenal masyarakat luas. Tentu saja dalam aplikasi administrasi perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip administrasi, rumus-rumus serta dalil-dalil yang telah dikembangkan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam perjalanan waktu, ilmu administrasi juga terus berkembang di Indonesia. Administrasi diperkenalkan ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Selama 3,5 abad, Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu pula, administrasi dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, administrasi diartikan secara sempit yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai administrasi. Oleh karena itu, administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikan, surat menyurat, registrasi, dan heregasi yang kesemuanya bersifat tulis-menulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah clerical work. Namun pada saat itu, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi negara, sehingga karenanya tidak ada pengalaman sama sekali untuk mempraktekkan ilmu administrasi negara. Sifat administrasi ketika itu sama dengan sifat-sifat yang mempengaruhi ilmu administrasi di daratan Eropa. Pengaruh konsep kontinental yang menganggap pendidikan hukum sebagai persiapan utama, malah kadang-kadang sebagai satu-satunya syarat untuk membentuk seorang administrator, sangat menonjol pada saat itu. Sifat ini membuat administrasi saat itu sangat legatik dan normatif, yang pada gilirannya menumbuhkan suatu birokrasi yang steril.